Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lestari Bunga Pertiwi dari kelas A nomor hadir 22 dari kelompok 7. Pertama, saya akan menjelaskan kaitan pokok bahasan khusus dan kasus yang diangkat pada subbab pertama, yaitu radar risiko reputasi eksternal dan pemindaian cakrawala. Pada pembahasan risiko reputasi eksternal, pemindaian cakrawala atau horizon scanning menjadi bantuan bagi organisasi untuk mengidentifikasi resiko. Kaitan bahasan subbab pertama dengan kasus yang diangkat adalah pada kasus yang menimpa perusahaan Zoom, pihaknya tidak menduga akan terjadi lonjakan peningkatan pengguna akibat adanya pandemi COVID ini. Namun, Zoom sudah melakukan horizon scanning dengan terlibat langsung pada penyelesaian masalah yang terjadi walaupun hal tersebut bukan disebabkan oleh pihak Zoom dan memberikan klarifikasi pada publik serta memperkuat sistem. Lalu selanjutnya yang kedua ada kaitan radar reputasi internal dan dengan kasus yang diangkat. Sumber risiko masalah reputasi dapat dikatakan berasal dari internal. Reputasi internal memicu risiko reputasi eksternal yang lebih besar. Untuk menyelesaikan masalah risiko reputasi internal adalah kuncinya pada kepercayaan terhadap organisasi itu sendiri. Pada kasus Zoom terjadi adanya ancaman dari luar, yaitu dari perusahaan lain. Akun para pengguna dihack untuk menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Zoom. Pada sebab ini dibahas mengenai reputasi internal yang kuncinya adalah kepercayaan. Maka pihak Zoom harus meningkatkan kepercayaannya atau mengembalikan reputasinya kembali agar publik percaya kepada aplikasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sazrin Dania Kansa, nomor hadir 39. Kaitan antara pokok bahasan dengan kasus yang diangkat adalah pada pokok bahasan menganalisis resiko, dijelaskan bahwa perusahaan atau organisasi menyiapkan perencanaan skenario dengan baik dan matang agar dapat mengantisipasi masalah yang dapat terjadi kapan saja. Namun, pada kasus Zoom dapat dilihat bahwa Zoom tidak melakukan perencanaan skenario dengan baik yang akhirnya menyebabkan adanya masalah kebocoran data para pengguna. CEO Zoom, Eric Yuan pun mengatakan bahwa pertumbuhan perusahaannya yang sangat cepat membuat ia salah mengambil langkah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai model perencanaan skenario kasus terburuk perusahaan Zoom. Isi dalam tabel model skenario terburuk ini adapun pemicu yang wajib disisihkan dan dampak yang harus dipersiapkan terdapat 4, yaitu yang pertama, Zoom harus sedikit menyisihkan fokusnya guna mengembangkan berbagai inovasi baru dan merencanakan dampak dengan menjaga keamanan dan data privasi pengguna. Yang kedua, Zoom juga wajib sedikit menyisihkan perasaan cepat puas dan mampu merencanakan dampak yang misalnya perbaikan sistem secara berkala. 3. Zoom wajib sedikit menyisihkan ketidakstabilan sistem dan merencanakan dampak berkurangnya minat konsumen. Dan yang terakhir, Zoom wajib sedikit menyisihkan keluhan pengguna dan mempersiapkan dampak menurunnya saham. Lalu ada model perencanaan skenario kasus terbaik perusahaan Zoom. Isu dalam model skenario terbaik ini terdapat 4 pemicu yang wajib disisihkan dan apa dampak yang harus direncanakan. Yaitu yang pertama, Zoom wajib sedikit menyisihkan hasil kultur yang terdapat di lingkungan kerjanya dan menghasilkan produk yang memiliki kualitas tinggi sampai dampak yang direncanakannya. Yang kedua, Zoom wajib sedikit menyisihkan fitur-fitur yang sulit untuk dipakai dan mempersiapkan minat konsumen yang tinggi sebagai dampaknya. Ketiga, itu Zoom sedikit menyisihkan respon-respon konsumen yang baik sehingga para pekerja termotivasi guna menciptakan sesuatu yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Lalu yang terakhir, Zoom wajib mengurangi lambatnya penanganan suatu permasalahan dan mempersiapkan segala kepercayaan pelanggan sebagai dampak yang disiapkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakar Yosef, nomor hadir 26, kelas A, kelompok 3, perencanaan skenario. Kaitan pokok bahasan dengan kasus yang kami angkat yaitu data akun Zoom dijual hacker di dark web. Bocoran data ini pertama kali ditemukan oleh perusahaan keamanan online cyber. Peningkatan jumlah akun Zoom yang dijual di dark web pertama kali pada 1 April dan dijual seharga 0,002 US dollar per akun. Seperti dilansir dari The Independent, Kamis
16 April 2020. Lalu kaitannya ialah dalam kasus yang kami bahas ini berkaitan dengan penilaian risiko reputasi di mana pihak Zoom langsung klarifikasi terkait kebocoran data. Pihak Zoom mengatakan bahwa layanan aman dan tak menjual data pengguna. Penilaian risiko reputasi tersebut sudah dilakukan oleh pihak Zoom karena untuk menjaga reputasi Zoom dan juga agar para pengguna tidak khawatir lagi terhadap isu-isu yang menghambat reputasi Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan, nomor hadir 29, kelas A, kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan kaitan pokok pembahasan pelajaran dari masa lalu dan kasus yang diangkat. Kaitan pokok pembahasan dari kasus yang kami angkat yaitu membahas pelajaran dari masa lalu. Hampir tiap risiko harus dapat diprediksi lebih dahulu karena mencegah terjadinya kesalahan dan menjaga reputasi perusahaan. Langkah preventif ini dilakukan karena jika reputasi menurun akan menjadi risiko yang besar, dan maka dari itu sangat penting langkah preventif ini. Kaitannya dengan kasus yang kami bahas, yaitu pihak Zoom sudah mengklarifikasi dan juga menegaskan bahwa Zoom tidak akan pernah menjual data pengguna dan tidak berniat menjual data pengguna. Dalam subbab ini mempelajari masa lalu yang berarti harus dapat mengetahui dan menelaah kasus yang agar reputasi tetap terjaga dan juga dapat tercegah karena sudah dievaluasi yang akan berdampak pada jangka yang panjang ke depannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.